Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Baik, perkenalkan, nama saya Suci Nur Ainisya Fitri. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi anak-anak, pada video pembelajaran hari ini adalah teks prosedur KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur. Untuk indikatornya, pertama, menjelaskan pengertian teks prosedur. Kedua, menjelaskan tujuan teks prosedur. Ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. Keempat, menjelaskan jenis teks prosedur. Baik, untuk yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah pengerjaan sesuatu yang sistematis atau runtun. Artinya, langkah-langkah yang dijelaskan harus berurutan, tidak bisa jika bagian awal diletakkan di akhir, yang di akhir diletakkan di bagian awal. Kemudian, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti proses atau langkah tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti yang diartikan pada teks prosedur tadi, bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah. Jadi, jika ada teks yang berisi langkah-langkah pengerjaan sesuatu itu bisa jadi merupakan teks prosedur. Yang kedua, berisi aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Ada batasannya, contohnya melakukan sesuatu memasak mie. Di situ biasanya dituliskan tunggu 15 menit sampai matang. Yang ketiga, langkah-langkah harus sistematis berurutan. Nah, selanjutnya ada jenis teks prosedur nih. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, prosedur menggunakan alat. Dan yang ketiga, prosedur melakukan sesuatu. Baik, yang pertama jenis teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu adalah teks prosedur yang berisi langkah membuat suatu barang. Intinya, hasil teks prosedur ini berupa suatu produk. Contoh, yang pertama, teks prosedur membuat mie goreng. Yang kedua, teks prosedur membuat nasi goreng. Yang ketiga, teks prosedur membuat kotak pensil. Contohnya, teks prosedur membuat pisang goreng. Bisa dilihat di gambar itu. Di situ ada penjelasan bahan-bahan, alat-alat, dan cara membuatnya. Yang kedua, jenis teks prosedur menggunakan alat. Teks prosedur menggunakan alat adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk dapat memainkan alat atau menggunakan alat. Contoh, yang pertama cara memainkan angklung. Yang kedua, cara memainkan alat musik talempong. Cara memainkan angklung. Contohnya dapat dilihat juga pada gambar tersebut cara memainkan angklung.
ketiga, jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu merupakan teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contoh yang pertama, cara menari piring. Yang kedua, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dapat kita lihat pada teks prosedur gerakan tari piring. Bisa kalian lihat pada gambar prosedur gerakan tari piring tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kuis. Untuk soal nomor 1, perhatikan urutan langkah-langkah berikut. 1. Pilih batang mangga yang sehat dan tegak. 2. Kuliti batang sepanjang 10 cm. 3. Tutup batang yang sudah dikuliti dengan tanah basah. 4. Bungkus tanah dengan sabut atau plastik berpori. 5. Sirami setiap hari sampai tumbuh akar di dalam tanah. Isi teks prosedur di atas adalah A. Cara menanam mangga. B. Cara memanen buah mangga. C. Cara mencangkok mangga. D. Cara menebang pohon. Silakan untuk dijawab. Ya, benar. Jawabannya C. Cara mencangkok mangga. Lanjut ke soal yang nomor 2. Judul berikut yang sesuai untuk teks prosedur pembuatan sesuatu adalah A. Cara membuat plastisin. B. Cara menyemprot tanaman dengan insektisida organik. C. Cara menggunting kain flanel. D. Cara minum obat batuk. Silakan untuk dijawab. Ya, benar. Jawabannya A. Cara membuat plastisin. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan cara keramas berikut. 1. Basahi rambut dengan air bersih. 2. Tuang sampo ke telapak tangan. 3. Titik-titik. 4. Bilaslah sampai bersih. Langkah yang tepat untuk mengisi nomor 3 adalah A. Ratakan sampo ke rambut dan pijat-pijat. B. Gosok-gosok di tangan sampai berbusa. C. Tambahkan air secukupnya. D. Pijat-pijat rambut. Silakan untuk dijawab. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Ratakan sampo ke rambut dan pijat-pijat. Selanjutnya, soal nomor 4. Kalimat yang menggunakan batasan adalah A. Tambahkan garam. B. Masukkan santan. C. Gorenglah tempe. D. Tambahkan kecap sebanyak 2 sendok makan. Silakan untuk dijawab. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Tambahkan kecap sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Perhatikan bagian teks prosedur berikut. 1. Tepung beras. 2. Santan. 3. Gula. 4. Cetakan. Dari yang disebutkan di atas, yang termasuk jenis alat adalah A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Silakan untuk dijawab. Ya, benar.
Jawabannya adalah D, 4. Baik, cukup sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.